Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada pagi ini, mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi dari buku Ende nomor 356 ayat 6. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Sabtu 8 Agustus 2020 dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 10 mengatakan, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan?" Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sai tangi honok kudo manang aha nanidok nide bata jahuba. Ai diparbagado hasonangan tubang sona dohot tuakka naniasianna. Asa unang mulak nasida tuhauton." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah dongeng tua dari seorang petani yang menemukan seekor ular berbisa yang hampir beku di sebuah perbukitan bersalju. Petani tersebut melihat ular itu terkapar dan dia mengambilnya, membungkusnya dengan mantelnya. Selama di perjalanan, ular itu merasakan kehangatan, kemudian menjadi segar kembali. Dia mulai menjalar keluar dari mantel tersebut dan kemudian mematuk petani yang menyelamatkannya tersebut. Maka matilah petani tersebut. Saudara-saudara, ular adalah ular. Ular berbisa adalah ular berbisa. Dosa adalah dosa. Jangan pernah mengasihani dosa. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Siapa yang mampu menyelamatkan kita dari dosa? Mazmur 85 adalah doa untuk pemulihan yang berakar dalam kepercayaan kepada Tuhan. Pemazmur mengharapkan pemulihan umat Tuhan setelah bencana besar.
atau mungkin sekembalinya dari pembuangan Babelonia. Dengan Mazmur ini, orang berdoa untuk kebangkitan roh mereka dan pembaruan dalam kehidupan mereka. Kita harus selalu belajar untuk menghitung berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Marilah kita mencoba menyebutnya satu persatu. Sebagaimana pemazmur menasihatkannya melalui nyanyian pujian Mazmur 85 ini, dengan tujuan menyadarkan bahwa campur tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Samuel melakukannya dan mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12. Samuel melihat dengan jelas pertolongan Tuhan. Allah mampu dan mau melakukan, bahwa Dia mampu melakukan jauh melebihi segalanya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Hidup kembali atau kebangkitan, seperti yang dikatakan pemazmur 85, hanya diberikan oleh Roh Tuhan. Sebagaimana Yehezkel juga pernah melihatnya, bahwa tulang-tulang berserakan dapat hidup kembali. Yehezkel 37 ayat 3. Kita membutuhkan Tuhan untuk menghidupkan kita umatnya dalam sukacita karena Dia. Mazmur 85 ayat 7. Di masa Musa, betapa cepatnya orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan di zaman Paulus, betapa cepatnya orang Galatia tergoda oleh Injil lain. Galatia 3 ayat 1. Dan ancaman yang sama juga bisa mengarah kepada kita. Kita membutuhkan khotbah yang benar untuk menuntun kita dengan secara benar berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur mengatakan, dan kita juga harus mengatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Pemazmur melihat bahwa pertolongan Tuhan mendekat. Kemuliaan Tuhan akan segera dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Putra Allah. Pemazmur 85 mengatakan dalam ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Rahmat dan kebenaran Tuhan yang pemazmur katakan, kita temukan di kayu salib. Di sana kita dibenarkan karena iman dan berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Dengan demikian kita melihat bergabungnya kepentingan langit dan bumi dalam misi penebusan Tuhan di dalam kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudara,
Kebaikan Allah menuntun kita untuk melihat diri kita sendiri dengan segala kelemahan dan keberdosaan kita. Kemudian menuntun kita untuk memohon kepada Tuhan untuk kebangunan rohani kita terbangun di dalam ketaatan kepadanya. Kita semua dapat melihat kembali hal-hal yang besar yang telah dilakukan Allah dalam hidup kita sendiri. Pemazmur memohon supaya Tuhan membuat kebangunan rohani bagi bangsanya. Saudara-saudara, mari setia mendengar apa yang Tuhan hendak firmankan untuk kebangunan rohani kita selalu dan senantiasa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya. Tangan-Mu yang menciptakannya, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi semuanya. Kami memohon kepadamu, ampunilah dosa kami dan juga dosa teman kami. Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu, membangunkan iman percaya kami senantiasa untuk taat kepadamu melakukan firman-Mu, agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 356 ayat 6. Yang setia pada Tuhan dan yang takut padanya, kepadanya ditunjukkan jalan yang dipilihnya, juga anak cucunya hidup damai dan sejahtera. Dunia serta isinya hidup damai dan sejahtera. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.